Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang Adabul Alim ma'al Kutub, yakni al-bawsain fil adabi ma'al kutub, yaitu etika bersama dengan beberapa kitab. Pada pertemuan yang lalu sudah dibahas tentang etika yang pertama. Orang yang mencari ilmu itu harus berusaha memiliki apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan belajar. Ya, ini diantaranya kebutuhan kitab itu harus terpenuhi, baik dengan cara membeli atau dengan cara menyewa atau dengan cara meminjam. Kemudian orang yang punya kitab itu hendaknya bisa memahami apa yang dimilikinya, karena orang yang memiliki kitab ini akan bermanfaat ketika dia itu paham dan hafal dengan isinya. Orang yang mempunyai kitab yang banyak tapi dia tidak paham dan tidak hafal, maka tidak ada artinya. Karena hakikat ilmu itu apa yang di dalam dadanya, bukan apa yang ada dalam kitabnya. Nah, orang yang mencari ilmu itu lebih banyak sibuk untuk mempelajarinya, menghafalkannya, daripada banyak menulis. Kecuali dalam keadaan mendesak, misalnya tidak ada kitab yang bisa dibeli atau tidak punya untuk membeli. Atau memang ada hal yang lain yang dia tidak dapat menghalangi memilih kitab. Maka pertemuan kali ini kita akan bahas tentang etika yang kedua, bahwa orang yang punya kitab ini dianjurkan untuk meminjamkan kitab kepada yang lain selama tidak merugikan diri sendiri atau merugikan orang yang diberi pinjaman. Dan orang yang menerima pinjaman tadi harus betul-betul menjalankan amanah dengan baik. Jangan sampai dirusak atau dikotori atau dipinjamkan kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Atsani, adapun adab yang kedua, yustahabbu, yaitu disunatkan siapa orang yang mencari ilmu, i'aratal kitabi, pada meminjamkan kitab, liman, pada orang, la dhar, yang tidak bahaya, alaihi, atas orang, liman, bagi orang, la dhar, tidak ada bahaya itu mewujud, alaihi, atas orang, fiha, dalam dalam pinjam kitab. La dhara, tidak bahaya, alaihi, atas orang, fiha, di dalam meminjamkan kitab, mimman, dari orang, la dhara, yang tidak bahaya itu mewujud, minhu, dari orang, fiha, dalam meminjamkan kitab. Wayambawi, dan sepantasnya, lil musta'irih, bagi orang yang pinjam, ayashkurah, yaitu berterima kasih siapa orang, lil mu'irih, bagi orang yang meminjamkan, zalikah, pada pinjaman kitab tersebut. Wala yutilu, dan tidak boleh memperpanjang siapa musta'ir, maqamahu, pada tempatnya, menempatinya, zalik, kitab yang dipinjam, indahu, di sisi musta'ir, dan sisi orang yang pinjam,
min ghairi hajatin, dari tanpa hajat. Bal balik yarutuhu, mengembalikan siapa musta'ir hu kepada zalik, ajilan dengan cepat. Idza qada takalai, idza qada diwak, idza qada apabila telah terpenuhi, idza qada takalai memenuhi siapa musta'ir hajatahu pada kebutuhannya musta'ir minhu dari zalik. Wala yajuzu, dan tidak boleh apa yuslihu, memperbaikin siapa musta'ir hu pada zalik, pada kitab yang dipinjam, artinya bi ghairi idzni sahibihi, dengan tanpa seizin orang yang memiliki kitab tersebut. Wala yuhshihi, wala yuhshihi, dan tidak mengkhawatirkan hi kepada rusaknya zalik. Wala yaktubu, dan tidak boleh menulis siapa musta'ir syai'an pada sesuatu fi bayadi fawatihi, di tempat putih atau tempat kosong pembukaan kitab. Wala khawatimihi, dan tidak boleh menulis di tempat kosongnya penutup kitab. Illa, kecuali idza alimah, apabila tahu siapa musta'ir, orang yang pinjam, ridha sahibihi, pada relanya orang yang memiliki kitab. Wala yusawiduhu, dan tidak boleh menjadikan hitam siapa musta'irhu kepada kitab. Wala yu'iruhu, dan tidak boleh meminjamkan siapa musta'ir hu kepada kitab, wairahu, pada selain musta'ir. Wala yudi'uhu, wala yudi'uh, dan tidak boleh menitipkan siapa musta'ir, orang yang pinjam, hu kepada kitab, pada zalik, li ghairi daruratin, dengan tanpa darurat. Wala yansahu, dan tidak boleh mengutip siapa musta'ir minhu dari zalik, dari kitab, bi ghairi izni sahibihi, dengan tanpa izin orang yang memiliki kitab. Wa idza nasah, bila menulis, apabila mengutip siapa musta'ir minhu dari kitab, bi izni sahibihi, dengan izin pemilik kitab, wala yaktubuh, maka tidak boleh menulis siapa musta'ir minhu dari kitab, minhu wal kirtas, adapun kertas, fi batihi, di dalam kitab, au ala kitabatihi, atau atas kitabnya kitab, ala kitabatihi, atau di atas tulisannya kitab. Wala yad'u, dan tidak meletakkan siapa musta'ir al-mihbaratah, pada mangsi, alaihi, atas kitab. Jadi di sini asani yustahabbu i'aratal kitab liman la dhara alaihi fiha mimman la dhara minhu fiha. Etika yang kedua, disunnatkan untuk meminjamkan kitab bagi orang yang tidak merugikan bagi orang yang meminjamkan, dan tidak merugikan bagi orang yang diberi pinjam. Disunatkan. Jadi
Izul boleh minjamkan kitab kepada Doni dengan syarat itu kalau dipinjamkan tidak merugikan Izul sendiri. Dipinjamkan kitabnya satu, rugi apa untung? Rugi. Nah, bahkan tidak disunatkan untuk Izul meminjamkan kitab. Kalau ternyata Izul punya dua, lalu dipinjamkan pada Doni, nggak apa-apa. Karena Izul sendiri tidak ada masalah, karena ada kitab yang masih digunakan. Bisa ada kitab yang bisa dibaca, ada kitab yang dipakai ngaji. Dan juga tidak merugikan kepada yang minjam, kepada Doni. Bagaimana ruginya? Kalau dia pinjam kitab kan nggak bisa nulis apa-apa kan? Oh, cuma ngeliat tau, kan tak bisa maknaan. Atau kudung maknaan setelah selesai dimaknai dikembalikan kepada yang punya. Rugi tak rugi? Rugi. Maka kita disunatkan meminjamkan kitab selama tidak merugikan kepada yang beri pinjam dan tidak merugikan kepada orang yang menerima pinjaman. Kalau ternyata merugikan kedua-duanya, tidak disunatkan. Atau merugikan kepada salah satunya, juga tidak disunatkan. Paham ya? Kemudian berikutnya katanya wa yambawi lil musta'iri ayyashkurah lil mu'iri dzalika. Dan sebaiknya orang yang pinjam itu berterima kasih kepada orang yang memberi pinjaman atas pinjaman kitab tersebut. Harus berterima kasih. Harus berterima kasih. Harus. Kalau sampean sudah bisa pinjam kitab, ya berterima kasih. Menunjukkan bahwa sebenarnya ada orang pinjam, maka saya itu punya buku banyak. Sekarang tidak gampang meminjamkan buku. Saya dulu berbuat baik kepada teman-teman kalau menulis disertasi, nulis tesis, bahkan nulis skripsi saya beri pinjaman. Tapi yang dibikin repot saya yang nagih terus, nggak pernah dikembalikan. Itu kan jadi beban pada saya. Saya sudah menyatakan, yang saya milikin persilahkan diminta. Ya kalau senang saya beri, kalau iya enggak. Tapi dua sama sekali enggak boleh diminta. Yang pertama istri dan anak, yang kedua itu buku. Jadi istri dan anak enggak boleh diminta. Ya kalau dilamar boleh kalau pada saatnya lamaran. Yang kedua buku, saya tidak boleh. Jadi beban otak saya itu enggak pernah terhapus di otak saya kalau ada orang minjam kitab atau buku pada saya. Karena bagi saya kitab ini dibutuhkan. Dibutuhkan untuk dibaca. Kenapa? Karena kitab itu adalah sumber ilmu. Mungkin sudah khatam saya baca. Saya baca mungkin misalnya itu saya punya buku misalnya Global Paradox. Saya sudah khatam 2 kali. Tapi itu suatu waktu saya ketika mau ngisi dibutuhkan lagi untuk dibaca. Saya punya buku misalnya Limadha ta'akhkharal muslimun wa taqaddamal akharun yang dikarang oleh Ustaz Arsalan. Saya sudah baca, saya hatam. Tapi justru karena pernah hatam ketika mau ngisi acara-acara diskusi tentang bicara tentang masa depan Islam, saya harus baca kitab itu. Nah, berarti kalau saya pinjamkan rugi nggak kira-kira? Rugi. Nah, itu. Ada teman saya itu pinjam buku saya itu marketing 1001. Nah, buku ini sangat berharga. Isinya dulu saya belinya 450.000. Kalau sekarang mungkin sampai 1 juta buku itu, karena buku bagus itu. Yang nulis itu adalah tim dari Donald Trump, mantan presiden Amerika itu. Kemudian diterjemahkan ke Indonesia. Apa yang terjadi? Dipinjam. Dia nulis disertasi itu, disertasinya bagus karena pinjam buku saya. Setelah dia selesai disertasi, saya tagih, leng matang lang, mana buku saya? Padahal disertasi saya bantu, dipinjam buku. Setelah pinjam buku, leng matang lang. Nah, itu apa berarti? Rugi nggak saya? Rugi. Maka saya tidak akan minjamkan buku lagi. Nah, itulah. Maka kita boleh disunatkan kita minjam buku. Nah, orang yang pinjam itu harus berterima kasih. Apa bentuk terima kasihnya? Paling tidak kata-kata dan sikap menunjukkan bahwa dia itu dibantu di mendapatkan ilmu.
Maka siapa katanya wala yutilu maqamahu indahu min ghairi hajatin bal yarudduhu ajila idza qada hajatahu minhu. Dan segera dan tidak boleh terlalu lama. Berada siapa? Tidak boleh terlalu berada, tidak terlalu lama disimpan oleh yang pinjam. Kecuali memang sangat membutuhkan, belum selesai. Maka dia itu begitu pinjam segera dikembalikan. Ya, tidak boleh terlalu lama disimpan kecuali sangat butuh. Maka segera dikembalikan setelah selesai keperluannya. Jadi kalau pinjam buku cepat dikembalikan setelah selesai kebutuhannya, jangan terlalu lama. Kalau terpaksa lama harus sampaikan kenapa harus lama dan kapan harus kembali, harus jelas. Nanti sampai hilang. Tapi apa yang terjadi? Dia itu harus segera dikembalikan setelah selesai keperluannya. Wala yajuzu ayusbihu bi ghairi sahibihi. Nah, orang yang pinjam buku tidak boleh memperbaiki buku itu kecuali atas seizinnya. Mungkin dia itu kenapa dibiarkan apa adanya, ada nilai sejarahnya. Ketika nanti misalnya diberikan, namanya buku ini kayak buku saya ini misalnya, ya biasa-biasa, kemudian sedikit ada sobeknya. Nggak boleh diberikan cover, jangan-jangan ini ada sejarahnya buku itu. Ada sejarahnya. Jadi untuk mempertahankan sejarah atau mempertahankan ciri khas. Saya punya kitab misalnya dulu yang sisa-sisa ketika mondok Sidogiri itu secara fisik jelek, tapi itu begitu ngelihat itu mengingatkan saya bagaimana dulu ketika mondok baca kitab itu kitab sampai lecek. Kadang-kadang baca kitab tidur-tiduran, tertidur kitab ketedungin gitu, jaga mudah kena lecek sudah itu. Kenapa? Karena baca kitab ini sampai enggak nutut saya bertidurungan baca kitab begini. Itulah itu kan. Itu dulu. Kadang-kadang baca kitab sampai miring begini. Teduh, kening ketedungin gitu kan. Nah itu kan ada nilai sejarahnya bagi saya. Nah kalau ternyata diperbaiki, kan hilang sejarahnya. Mengingatkan saya dulu waktu mondok ya, saya belajarnya maksa sampai kitab kena tidur. Walaupun itu tradisi tidak baik. Wah, mudah baca kitabnya tedungin. Iya, karena kita mendesak sudah ngantuk, terpaksa sambil tiduran. Toduk rasa kayak tengah, alung tedungan, mereng, terus menerus gitu lah. Nah itu mungkin bagi orang itu nggak ada apa-apanya, tapi bagi yang ini ada nilai sejarahnya yang harus dipertahankan. Nah. Kemudian wala yusihi wala yaktubu syai'an fi bayadi fawatihi wala khawatimi illa idza alima ridha sahibihi. Nah, kita tidak boleh menulis apa-apa di pembukaan kitab atau di penutup kitab, enggak boleh. Kan nulis di sininya, padahal pinjam enggak boleh. Nah, ditulis bahasanya di sini. Irdoni enggak boleh. Atau beri gambar lagi, gambar tromben, enggak boleh gitu. Atau misalnya di akhir pinjam oleh Fikri, beri gambar apa? Gambar ekonomi, enggak boleh gitu kan. Kecuali memang dapat izin, dapat dia tahu, nggak apa-apalah gitu. Wala yusawiduhu, jangan dibikin hitam-hitam, ada coret lang-telang itu baik gambar yang nggak boleh. Pinjam milik kitab orang gitu. Wala yu'ir ghairahu, ini yang perlu dipertegas. Tidak boleh dipinjamkan kembali kepada orang lain. Jadi misalnya Izul pinjam kitab kepada Fikri, nggak boleh dipinjam lagi kepada Irdoni, tidak boleh. Karena kenapa? Kan amanah. Sekarang ketika Izul pinjam kitab pada Fikri kan amanah untuk Izul. Harus dijaga, harus dipelihara. Kalau dipinjamkan lagi kan nggak bisa dipelihara seperti standar itu. Mungkin caranya berbeda antara Irdoni dengan Izul. Maka nggak boleh dipinjamkan kepada orang lain lagi. Nggak boleh. Ya. Wala yudi'uhu li ghairi daruratin, enggak boleh titipkan pada orang lain. Pinjam kitab titip sebab kata kehilang. Apa bahasa? Titipkan pada orang lain rusak. Bagaimana?
Maka tidak boleh ketika pinjam kitab itu dititipkan pada orang lain. Kenapa? Khawatir rusak. Kecuali memang menurut lah. Umpamanya kamu pinjam kitab, lalu kamu ini pergi hujan. Nah, kalau dipegang sendiri rusak. Sedangkan itu ada teman yang bawa payung, nggak apa-apa dititipkan. Atau kamu lagi pergi kemana, mau pergi lah titipkan ke rumahnya orang, itu nggak apa-apa. Tapi darurat, kalau nggak darurat tidak boleh menitipkan kita pada orang lain. Wala yansu minhu bi ghairi sahibihi. Kita tidak boleh mengutip kitab milik orang. Jadi minta tulisannya itu tidak boleh kecuali dapat izin daripada pemiliknya. Mungkin kitab ini kitab yang sangat penting, tidak boleh dikutip orang lain. Mungkin kitab wiritan misalnya. Sehingga itu merupakan rahasia pribadi, gitu. Nggak boleh. Jadi tidak boleh mengutip kitab yang dipinjam itu kecuali atas izin pemiliknya. Wa idza nasaha minhu bi sahibihi fala yaktu minhu bil kitab fi batnihi au ala kitabatihi. Nah, kalau dia itu misalnya diberi izin mengutip kitab oleh pemiliknya, maka jangan ditulis di atas kitabnya. Coba tulis, pokoknya tulis di sini. Pokoknya boleh keras, nggak boleh. Jangan-jangan nanti jembret ngena kitab. Nggak boleh. Nah. Atau kita tidak boleh nulis sesuai dengan tempat tulisannya, nggak boleh. Wala yadu al-mihbar ta'alaihi, dan tidak boleh kita meletakkan mangsi di atas kitab. Walau dulu itu nggak kayak ini nih, dedelan begini nih, namanya mihbar. Ini ngambil dari lidinya aren, tandai meturut itu kolam gitu ya. Masuk set nulis begini. Atau kadang-kadang ada besi ujungnya tajam dari batu. Nah, itu nama. Nah, tempat ini nih biasanya dari Kuningan biar nggak bau. Terus ininya apa? Dari asap katanya. Jadi kita itu masang lampu ditutup, dibuatin lubang dulu, pasangin lampu. Di atasnya diberi tutupnya itu dari genting. Nah, ini dihidupin sampai 2 jam 3 jam. Dan di sini mengeluarkan hitam. Nah, kemudian setelah itu dimasukkan ke wadah itu diberi kulitnya air kulitnya kelapa muda itu. Yang masih muda itu ya diperas, ambil airnya letakkan ke ini. Lalu dipasang tadi itu yang hitam tuh. Tapi di atas kuningan. Ini wadahnya kuningan. Nah, kalau pakai tulis terang. Nah, kalau pakai air biasa kena air hilang. Tapi kalau pakai ini kena air ket. Nah, kalau ini bukan kuningan bau kayak bau kentut itu. Tapi kalau pakai kuningan tidak bau, itu namanya al-mihbarah. Saya di Sidogiri masih nutut itu. Selama di Madura orang pakai itu, Sidogiri pakai itu. Kalau pakai pulpen kayak ini nih kena hujan hilang. Jembret atau lama nggak bisa dibaca. Tapi kalau maknanya pakai mangsi itu, yang tadi itu dari airnya, dari kulitnya kelapa muda yang diperas, kemudian air arangnya yang dari lampu itu, nah kemudian wadahnya dari kuningan, itu bagus, bertahun-tahun tuh tulisan nggak berubah warna dan nggak jembret. Kena air, kena hujan itu nggak hilang. Nah, sampai nggak tahu di sini. Tapi capek. Dedelan gitu. Nah, itu namanya mihbar. Maka ketika nulis tidak boleh meletakkan mihbar itu mangsi di atas kitab yang dipinjam. Jadi kesimpulannya begini, etika yang kedua itu disunatkan meminjamkan kitab selama tidak merugikan kepada yang meminjamkan dan pada orang yang pinjam. Kemudian yang kedua, orang yang pinjam berterima kasih kepada yang memberi pinjam. Yang ketiga, ketika dia minjam segera dikembalikan, jangan terlalu lama disimpan. Kecuali sangat membutuhkan. Dan tidak boleh memperbaiki kitab ini kecuali dengan izin pemiliknya.
Dan kita tidak boleh menulis sesuatu di atas kitab tanpa seizin pemiliknya. Dan juga tidak boleh minjamkan pada orang lain dan tidak boleh titipkan pada orang lain kecuali dengan keadaan mendesak. Kemudian yang terakhir, tidak boleh mengutip kecuali izin orang yang memilikinya. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.